Halo semuanya. Jadi di video ini kami akan mempresentasikan rancangan dari sistem informasi yang berjudul Kemmitas. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Oni Hairani, Rizky Maulana Ramdhani, Kaila Mizanti, Rafa Maulana Rahman, dan Regia Puspa Amaranti. Tonton Oke, langsung saja kita mulai dari bagian analisis sistem informasi yang dimana di sini meliputi berbagai aspek, diantaranya ada latar belakang. Nah, apa sih yang melatar belakangi kami untuk mengangkat tema atau judul pada sistem informasi ini? Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan berkemah tentu memerlukan peralatan khusus yang tidak sedikit, diantaranya seperti tenda, matras, dan lain sebagainya dengan pasaran harga yang lumayan mahal. Nah, selain itu juga sebelum berkemah tentunya kita memerlukan informasi mengenai lokasi perkemahan yang akan dituju. Dengan beberapa pemaparan masalah tadi, kami ingin membawa solusi yaitu menciptakan suatu sistem yang membantu para wisatawan yang ingin berkemah untuk mendapat pengalaman camping yang seru, juga efektif dan efisien. Selanjutnya kita akan menganalisis dari sisi 5W1H, mulai dari what, yaitu apa sih sistem informasi Kemmetas ini? Jadi sistem informasi ini kami rancang dengan berbagai fitur yang membantu untuk mengatasi kendala ketika berkemah. Selain itu kami juga ingin turut mempromosikan beberapa sektor pariwisata perkemahan yang ada di Pulau Lombok. Selanjutnya adalah why. Kenapa sih topik ini perlu untuk diangkat? Beberapa sebabnya adalah kurangnya informasi bagi orang-orang yang ingin berkemah untuk mencari tempat yang sesuai, dan juga masih banyak dari mereka yang ingin berkemah tetapi minim fasilitas. Selain itu juga untuk meminimalisir pengeluaran biaya pribadi untuk membeli alat kemah. Lalu adalah where, di mana. Jadi Kemmetas ini menawarkan 3 lokasi perkemahan yang terkenal di Pulau Lombok, yaitu Gunung Jaya, Beach Camp, dan juga Sesawat. Setelah itu adalah when. Jadi sistem informasi ini merupakan sistem informasi yang bersifat timelines, yang mana dapat diakses kapan saja manakala dibutuhkan. Lalu adalah who. Jadi pengguna sistem informasi meliputi berbagai aspek, diantaranya ada wisatawan atau pengunjung, lalu ada penyedia penyewaan fasilitas, dan ada dinas pariwisata. Lalu adalah how. Jadi sistem informasi ini memiliki berbagai fitur interaktif untuk diakses banyak kalangan. Selanjutnya adalah pengunjung dapat berinteraksi dengan penyedia tempat perkemahan melalui fitur chat. Jadi sistem informasi ini kami rancang berbasis web sehingga memungkinkan pengunjung untuk dapat mengakses sistem informasi perkemahan dengan mudah. Nah, sistem informasi ini juga menyediakan fitur booking penyewaan peralatan kemah. Lalu selanjutnya kita masuk pada bagian analisis user sistem informasi. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa di sini ada tiga user yang berperan, yaitu ada wisatawan atau pengunjung. Jadi pengguna ini adalah mereka yang mengakses sistem informasi untuk mencari informasi atau melakukan pemesanan tempat perkemahan beserta peralatan kemah. Lalu ada penyedia penyewaan fasilitas, yaitu mereka yang menyewakan tempat perkemahan dan juga menyediakan peralatan perkemahan yang bisa disewa oleh para wisatawan. Lalu ada dinas pariwisata. Nah, keberadaan dinas pariwisata adalah sebagai pengawas jalannya sistem informasi yang dibuat. Nah, dari beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi Kemmetas ini merupakan sebuah sarana yang dapat membantu untuk mempromosikan tempat-tempat perkemahan yang ada di Pulau Lombok agar lebih dikenal. Kemmetas ini juga akan membantu setiap penggunanya untuk mendapatkan pengalaman perkemahan yang mudah, efisien, dan menyenangkan melalui beragam fitur yang disediakan. Flow map sistem lama merupakan alur dari sistem yang sudah ada atau sedang berjalan. Yang pengguna yang berperan dalam sistem terdiri dari pengelola, penyedia, wisatawan, media sosial, dan dinas. Alur dari sistem ini dimulai dari pengelola yang meminta izin tempat kepada dinas yang terkait. Setelah itu, pengelola tempat dengan penyedia yang bersedia untuk menyewakan peralatan perkemahan menjalin kerjasama. Para wisatawan yang ingin berkunjung dapat memperoleh informasi dari media sosial ataupun mendatangi tempat secara langsung. Wisatawan mengkonfirmasi ketersediaan tempat kepada pengelola, lalu setelah itu melakukan transaksi penyewaan alat secara langsung kepada penyedia peralatan. Pada flow map dari sistem baru penyewaan alat perkemahan, pengguna yang berperan dipangkas menjadi hanya 3 bagian, diantaranya yaitu wisatawan, penyedia atau pengelola, dan dinas terkait. Alur pada sistem baru ini kami buat menjadi lebih efektif dan efisien daripada sistem sebelumnya. Beberapa kelebihannya antara lain pengguna tidak perlu datang secara langsung untuk melakukan transaksi penyewaan atau melakukan booking tempat. Selain itu, kemudahan juga dirasakan bagi pengelola atau penyedia dalam mengkoordinir
mengkoordinir sistem perkemahan dan penyewaan peralatan. Pada arsitektur client-server, browser web yang bertindak sebagai klien mengirimkan permintaan kepada server web yang kemudian akan mengirimkan halaman atau data yang diminta kembali kepada browser. Jadi, arsitektur client-server ini memungkinkan aplikasi klien berkomunikasi dengan server database untuk mengambil atau menyimpan data. Data Flow Diagram atau DFD. Diagram konteks merupakan tingkat tertinggi dalam Data Flow Diagram atau DFD. Dalam sistem informasi penyewaan alat perkemahan, diagram konteks ini digunakan sebagai representasi visual tentang bagaimana sistem berinteraksi dengan penggunanya, seperti admin, penyedia, dan juga penyewa. Kita akan mulai dari interaksi yang terjadi antara admin dengan sistem terlebih dahulu. Admin dapat melakukan pengembangan web pada sistem seperti menambah fitur-fitur baru, mengubah tampilan desain, memperbaiki kinerja sistem, ataupun yang lainnya. Kemudian, admin juga dapat menambah halaman announcement atau pengumuman pada sistem agar pengguna lain dapat mengetahui perubahan yang terjadi pada sistem. Sistem memberikan hak akses kepada admin untuk dapat mengakses sistem sesuai dengan tugas dan peran dari admin. Selanjutnya, interaksi yang terjadi antara penyewa dengan sistem. Penyewa memasukkan data diri dan username serta password ke dalam sistem. Setelah itu, sistem akan memberikan hak akses kepada penyewa untuk dapat mengakses informasi yang ada pada sistem sekaligus untuk melakukan penyewaan. Sistem juga akan memberikan pilihan kepada penyewa mengenai sistem pembayaran yang dapat digunakan. Dan yang terakhir yaitu interaksi yang terjadi antara penyedia dengan sistem. Sama seperti penyewa, penyedia juga harus memasukkan data diri dan username serta password ke dalam sistem. Baru setelah itu, sistem akan memberikan hak akses kepada penyedia untuk memasukkan alat perkemahan yang ingin disewakan. Saat terjadi proses penyewaan, sistem akan memberikan data diri penyewa kepada penyedia. Setelah proses penyewaan selesai, maka hasil penyewaan yang masuk ke dalam sistem akan diberikan atau disalurkan kepada penyedia. Baik, saya Rahma Maulana Rahmat akan menjelaskan tentang data flow diagram atau biasa disingkat DFD yang dimulai dari level 0, 1, dan 2. Dan dimana level 0 ini menjelaskan keseluruhan atau seluruh alur dari sistem informasi yang telah kami buat. Yang dimulai dari akses usernya ini dimiliki oleh admin, penyedia, dan penyewa. Yang pertama, para user akan melakukan login terlebih dahulu, lalu masuk ke pengelolaan sistem, di mana penyewa akan diberikan informasi dan rekomendasi tempat, serta pemesanan alat-alat yang disewakan. Lalu penyedia akan memberikan informasi tentang perkemahan atau alat-alat yang mereka sediakan untuk penyewa, dan admin akan memantau atau mengembangkan web sesuai dengan keinginan penyedia dan penyewa, dan memantau apabila ada kesalahan program. Oke, selanjutnya adalah DFD level 1. DFD level 1 ini akan menjelaskan tentang rincian gimana cara melakukan login pada sistem informasi kami, di mana admin telah terlebih dahulu melakukan sign in dan login, di mana pada saat melakukan login akan diberikan verifikasi. Kemudian pada menu sistem informasi kami akan memiliki pilihan apakah menjadi penyedia atau penyewa. Setelah melakukan sign in, pada saat melakukan login akan diberikan verifikasi sesuai dengan data diri dari individu tersebut apakah penyedia atau penyewa. Lalu kemudian memasukkan username atau password sehingga tidak terjadinya kesalahan login atau perbedaan user pada
pada saat melakukan login. Yang terakhir adalah DFG level 2. Pada DFG level 2 ini akan menjelaskan bagaimana sih cara pemesanan atau penyewaan alat-alat kemah pada sistem informasi kami. Jadi admin akan memberikan announcement atau informasi umum bagaimana sih cara melakukan penyewaan kepada penyewa. Lalu penyedia akan memberikan rincian produk atau alat-alat apa saja mereka sewakan. Pada saat penyewa ingin memesan, dia akan memilih terlebih dahulu alat-alat apa yang akan mereka sewa, lalu mensubmit atau menfixkan alat yang mereka pilih. Kemudian akan muncul kode bayar. Setelah mereka melakukan pembayaran, maka informasi pemesanan tersebut akan masuk ke dalam penyedia. Lalu penyedia mulai memproses atau menyimpan alat-alat yang sudah dipesan oleh penyewa. Selanjutnya, metode pengembangan perangkat lunak. Jadi metode pengembangan yang digunakan pada sistem informasi CAM with us adalah metode prototype. Penggunaan metode prototype dikarenakan metode ini dapat memberikan interaksi atau feedback antara pengguna dan juga sistem informasi. Jadi ini bisa menjadi bahan pengembangan bagi sistem informasi tersebut, di mana yang pada awalnya mungkin hanya sistem informasi untuk penyewaan dan peminjaman barang, peminjaman tempat atau barang. Jadi berkat feedback dari pengguna, maka sistem informasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut lagi sesuai dengan keinginan pengguna. Karena sistem informasi ini menggunakan metode prototype, berarti sudah pasti ada desain prototype. Jadi di sini bisa dilihat ada desain dari halaman awal sebelum pengguna melakukan sign in atau login kepada sistem informasi. Jadi di sini bisa dilihat sistem informasi akan menampilkan slogan dari sistem informasi kemah tersebut, yaitu perencanaan berkemah tanpa masalah. Nah, di sini sistem informasi juga akan menampilkan gambar dari beberapa tempat yang tersedia dari beberapa tempat yang sedia untuk disewakan pada sistem informasi. Jadi nanti gambar-gambar ini akan berganti secara otomatis sesuai dengan tempat perkemahan yang tersedia pada sistem informasi. Di sini juga ada opsi home, help, dan juga kontak. Jadi opsi home ini untuk kembali ke homepage, opsi help ini untuk membuka frequently asked question atau beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, dan juga ada opsi kontak yang berguna untuk menghubungi customer service secara langsung. Selanjutnya ada tampilan menu login dan sign in. Nah, tampilan ini merupakan tampilan menu sign in dan login khususnya bagi para penyewa tempat. Nah, di sini pengguna khususnya penyewa bakal diminta untuk memasukkan nama, email, dan juga password untuk sign in kepada sistem informasi. Nah, di sini gambar dari tempat perkemahan tersebut tetap diperlihatkan dan juga tetap bisa berganti secara otomatis. Selanjutnya, halaman informasi tempat perkemahan atau halaman homepage. Jadi di sini sistem informasi akan menampilkan nama, deskripsi, dan juga gambar dari tempat perkemahan yang tersedia di sistem informasi. Nah, karena ada beberapa tempat perkemahan yang tersedia, jadi ntar nama, deskripsi, dan gambar ini akan berganti-ganti secara otomatis, atau bisa juga diganti dengan menggunakan key maps yang tersedia pada keyboard laptop, yaitu key maps kiri dan juga kanan. Pengguna juga bisa mengecek lokasi dari tempat perkemahan dan melakukan pemesanan, mau pemesanan tempat ataupun peminjaman alat. Nah, itu dia tadi pemaparan materi seputar rancangan sistem informasi CAM with us. Terima kasih atas perhatiannya and bye-bye.